Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan mengenai perjalanan 3 anak raja Pajajaran yang tengah mencari ilmu kesejatian. Ketiganya adalah Pangeran Cakrabuana, Putri Syarikapunan atau Syarifah Mutaim yang kelak menjadi Ibunda Syarif Hidayatullah, dan Pangeran Sangara. Dari Pajajaran mereka pergi ke Cirebon dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Pasai, di mana mereka berguru kepada Maulana Idhobi di Gunung Serandil. Sebagai seorang yang taat ibadahnya, Syarikapunan dengan penuh hormat mohon petunjuk kepada gurunya. Sebagai umat Islam, hamba ingin mengetahui bagaimanakah langkah yang harus hamba jalankan dalam agama Islam itu. Hamba mohon wejangannya mengenai kesempurnaan ilmu yang sejati. Pendeta Idhobi berkata, "Ketahuilah anakku, kesempurnaan orang Islam itu ada 10 perkara. Arahkan perhatianmu pada ke-10 langkah-langkah ini. Cermati pengetahuanmu mengenai af'alullah ta'ala atau perbuatan Allah ta'ala yang memenuhi jati ini. Jangan ada yang terlampaui. Jadi tandanya bahwa dia ada di alam jagat ini ialah dia berada di dalam banyaknya suara-suara. Itu menunjukkan kebesaran kalamullah, seperti suara dan pendengaran, penglihatan dan getaran hati. Itu semua anakku adalah tanda kebesarannya. Hal kedua anakku, ketahuilah mengenai keberadaan kematian, lungguhing pati. Ketika seseorang mati, maka sebenarnya dia tidak mati, akan tetapi dia masih tetap hidup, seperti ibaratnya umbi. Nanti di sana dia akan menemui kehidupan sesuai dengan bawaan nasibnya. Seperti halnya seseorang yang tengah dalam sebuah perjalanan yang belum selesai. Jasmani yang maha halus tidak mengenal kematian. Dia abadi dan tidak dapat rusak. Hidupmu itu ada dalam arwah. Hidupmu ini tunggal, dan hidupmu esok itu adalah hidupmu yang sekarang ini. Tidak ada kehidupan yang lain kecuali hidup yang satu itu. Sudah menjadi sifatnya bahwa bila sekarang hidup, nanti juga hidup, dan kelak adalah hidupmu yang nyata. Hal ketiga anakku, bentangkanlah penglihatanmu yang sejati. Waspadalah akan ajalullah yang luhur, tempat engkau pulang, tempat dari sukma sejati kelak. Sukma sumuruk ke dalam jasmaniamu, dan kemudian lebur kembali menjadi sukma sejati. Telah ditetapkan bahwa bila sekarang sukma, nanti sukma, dan kelak juga ya sukma yang luhur, yang tidak ada lainnya lagi. Hal keempat anakku, ketahuilah mengenai kepatutan dari kematian atau patuting pati sebagai titipan dari Yang Widi, tidak dapat dicegah dan dipersoalkan, dan harus dihormati.
Oleh karena itu anakku, berserah dirilah kepada yang maha memiliki titipan tersebut. Seluruh pengetahuanmu serahkanlah kepada yang maha mengetahui. Kemudian ada ketentuan bahwa bila sekarang mengetahui, nanti mengetahui, kelak tidak ada lain selainnya pengetahuan itu. Hal kelima anakku, leburnya papan dengan tulisannya, seperti halnya berbaurnya badan dengan nyawa, berbaurnya nyawa dengan rasa, menyatu dalam zat sejati. Kemudian ada sifat bahwa leburnya badan menjadi nyawa ruhani, dengan leburnya nyawa menjadi rasa yang tunggal dalam zatullah yang sejati. Sekarang zat, besok juga zat. Hal keenam anakku, ketahuilah perihal tinja kangkari atau kotoran yang tertinggal. Kotoran yang tersisa itu sebagai ibarat dari kotoran hati, menghilangkan semua zat lainnya kecuali zat yang dibersihkan. Ada dua hal yang perlu dipisahkan, yaitu disisihkannya pengetahuanmu mengenai yang tunggal, asikmu itu Allah, dan maksudmu itu dirimu sendiri yang sudah menyatu dengan Allah. Bila sekarang bersih, nanti bersih, besok juga bersih sejati, tidak ada keraguan sedikit pun. Hal ketujuh anakku, ketahuilah sempurnanya air yang dipakai untuk membersihkan tinja kaliwat atau kotoran yang tertinggal tersebut, yaitu dengan apa yang dinamakan air hidup. Sesungguhnya itu berarti kepada Rasul kita harus meneladani Muhammad yang sejati. Sejatinya Muhammad itu adalah pancaran hidupmu, tidak ada lainnya lagi. Bila sekarang sempurna, nanti sempurna, kelak ia sempurna juga. Hal kedelapan anakku, ketahuilah syahadat sejati. Asyhadu sebagai turunnya rasa, illaha sebagai jatinya sir, illallahu sebagai pertemuannya rasa. Baik rasa maupun Rasul adalah wujud tunggal yang sesungguhnya. Wujudmu ini kelak tanpa penghalang, tanpa antara, tidak ada jarak dengan Allah. Maka kemudian kawin di dalam ghaibmu, bukan kawin seperti halnya suami istri. Maknanya bahasa kawin di sini ialah berjumpanya sirruh agung dengan ketetapan hatimu sehingga menjadi satu. Bila sekarang satu, nanti satu, besok juga satu, tidak ada yang lainnya. Hal kesembilan anakku, syahadat katim. Ketahuilah kebalikan dari tinja kari. Asyiknya itu adalah diri, maksudnya itu adalah yang agung. Adapun dalam tinja khaliwat, asiknya itu adalah yang widi.
Maksudnya itu adalah badan yang sempurna, hasilnya yang nyata. Sifat yang diisyaratkan adalah bagaikan keris yang dihunuskan, dan sarungnya masuk ke dalam kerisnya. Zatullah dihunuskan, raga masuk ke dalam zat itu. Bukan raga yang kasar, tapi raga halus yang sudah maha halus atau latif. Bila sekarang halus, nanti juga halus. Demikian sampai kelak di kemudian hari. Hal yang ke-10, anakku, ibarat bayangan dalam cermin. Emas kencana itu menjadi bersihnya tanpa harus dibersihkan. Itulah manusia yang sudah menyatu rohaninya dengan ilahi, yang disebut Muhammad, yang juga mengetahui dan mengikuti manusia raja sejagat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sempurnanya manusia yang sudah menyatu dengan ilahi, yang sudah merupakan badan Allah. Sari Kabunan meresapkan apa yang telah disampaikan oleh sang wali. Demikian juga ketika saudara-saudaranya semua sudah tetap hatinya untuk mengimani wejangan yang telah diberikan tersebut. Demikian 10 wejangan Pandito Itofi kepada anak Raja Pajajaran. Semoga bermanfaat.